Salawat dan salam tak kami menanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan pembentukan karakter kuliah melalui pendalaman Fadhil Salat secara virtual sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, kemudian pembacaan doa, acara ketiga sambutan, dan kemudian judul dan hafalan Quran. Acara kelima kebanan, acara keenam tausiah dengan tema pembentukan karakter mulia melalui pendalaman Fadhil Salat, dan acara terakhir penutup. Langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Demi kelancaran acara saat ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara Allah kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناها هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudara Allah. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia kepada Yusuf Dirwanda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Payunmu, Bapak Isra Ansori SPT MSI, serta Bapak Muja selaku pembina seksi bidang keagamaan dan ketakwaan, dan semua Bapak Ibu guru serta karyawan SMA Negeri 1 Payunmu. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan berjuta-juta kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam atau nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai pada kita sekalian sehingga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Para hadirin yang saya muliakan, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para hadirin yang berkenan hadir di acara memperingati hari Isra Mi'raj. Semoga apa yang dilakukan kita sekalian menjadi amal ibadah kepada Allah SWT. Acara ini merupakan acara di mana jadi itu ada hadirnya manusia hebat membawa berkah bagi seluruh alam semesta ini, yakni kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kesederhanaan acara ini, diri kita semua tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah SWT, serta tidak mengurangi sedikit pun semangat diselenggarakannya acara Isra Mi'raj ini. Dari saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Sebelum saya akhiri pidato sambutan ini, sekali lagi saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan, karena saya adalah manusia biasa. Allah yang maha sempurna dan kesempurnaan hanya miliknya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Yusuf Tuhannya selaku ketua panitia atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kalumu, Bapak Isa Ansori, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalumu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kalumu beserta karyawan, tapi khusus pada kesempatan pagi hari ini Bapak Abbas Mujahidin selaku pembina kegiatan kerohanian peraisan di SMA Negeri 1 Kalumu, serta yang saya banggakan anak-anakku pengurus OSIS. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini keluarga besar OSIS SMA Negeri 1 Kalumu telah melaksanakan sebuah kegiatan meskipun berbentuk virtual dalam rangka mencoba mencari fadilah keutamaan dari kegiatan Isra Mi'raj yang insyaallah akan jatuh pada tanggal 27 Rajab. Lewat kegiatan ini diharapkan anak-anakku SMA Negeri 1 Kalumu bisa mengambil sisi positif, mengambil pelajaran dari sebuah umat besar, yakni perjalanan Nabi dari Sidratul Muntaha hingga semuanya terekam dalam bacaan surat Al-Akhir. Oleh karena itu anak-anakku semua, lewat kegiatan hari ini, mari kita tingkatkan rasa ketakwaan kita tingkatkan rasa semangat belajar kita. Lebih khusus lagi, lewat kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini, jangan sekali-kali anak-anak SMA Negeri 1 Kalumu meninggalkan sholat, karena sholat merupakan hal yang sangat terpenting, ya kan? Jika sholat kamu bagus, maka insya Allah semua amalan ibadah kamu akan dianggap bagus. Tapi begitu pula juga sebaliknya, jika sholat kalian itu asal-asalan atau kata-kata kurang sempurna, itu akan juga berimbas pada kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu, lewat kegiatan hari ini nanti kita coba ikuti, kita renungkan segala bentuk ma'idhah
yang berkenaan dengan peringatan Isra Mi'raj kali ini. Dan saya berharap ini akan menjadi satu momen dalam rangka pendidikan karakter menuju siswa SMA Negeri Kaliwungu yang betul-betul siswa yang kafah menjadi siswa yang Islami dan religius. Saya berharap pula kepada anak-anak kelas barang SMA Negeri 1 Kaliwungu, mari meskipun di tengah pandemi seperti ini jangan sekali-kali kita mengundurkan semangat kita, karena dengan bersemangat kita insya Allah imun kita juga akan terus meningkat. Kalau kita merasa tertekan maka imun kita juga akan merasa tertekan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini atas nama sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua jika kegiatan kali ini belum berjalan maksimal karena beginilah kondisinya. Di tengah pandemi kita harus berpandai-pandai melaksanakan inovasi dan kreasi di bidang kegiatan dengan harapan meskipun dengan keterbatasan kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan karakter untuk anak-anak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Adalah berikutnya yaitu hataman Al-Quran 30 juz Bina dari yang dilakukan oleh Bapak Ibu Karyawan serta siswa-siswi Eskalogis SMA Negeri 1 Kaliwungu yang dipandu oleh Muslim Kaliwungu. Dan beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kaliwungu, Bapak Ustaz Soleh SPDM Edukasi, dan kami hormati kepada Bapak Mujahidin selaku guru besar PAI di SMA Negeri 1 Kaliwungu, yang kami hormati kepada Bapak Mujiono, Bapak Dasyid selaku wakil kesiswaan. Untuk acara ini akan dibacakan khatmul Quran. Langsung saja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Isa Ansori SPD FSI yang saat ini belum bergabung dengan kita, segenap Dewan Guru, karyawan yang saya hormati, serta para siswa-siswi sekalian yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di Musola As-Siddiqi SMA Negeri 1 Kaliwungu dalam kegiatan pembentukan karakter mulia dengan pendalaman fadilah sholat secara virtual. Kita sekarang berada di bulan Rajab, tanggalnya tanggal 26. Jangan lupa besok libur tanggal 27. Tapi saya kaget deh, soalnya bendino libur kan. Ini tanggal 11 bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah. Ada apa dengan bulan Rajab? Ada apa dengan 27 Rajab? Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya untuk diberikan perintah kewajiban menjalankan ibadah sholat fardu, terkenal dengan Isra wal Mi'raj. Terjadi 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Terjadi pada tahun yang dikenal dengan nama Amul Huzni, tahun duka cita, karena Rasulullah sedang giat-giatnya di dalam berdakwah menyebarkan Islam, ditinggal wafat oleh istri tercinta Siti Khadijah, ditinggal wafat oleh paman yang selalu mendukung perjuangannya, Abu Thalib. Maka tahun itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun dukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menghibur Rasul dengan Isra wal Mi'raj, sebuah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa kilo? Butuh ngerti ya. Jaraknya 1.500 km. 1.500 km. Kalau kita kenal jalan Pantura ini, jalan Gandeles, itu dari Anyer sampai Panarukan 1.000 km. Dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda 1.000 km. Berarti itu masih ditambah separuhnya lagi. Itulah jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Diteruskan dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 sampailah ke Sidratil Muntaha. Niku boten saged diukur jarakipun. Kita semuanya melihat yang biru di atas ini langit yang pertama. Di atasnya lagi masih ada langit yang kedua sampai 7 lapis. Betapa besarnya alam semesta ini. Rasulullah dipanggil Allah untuk Mi'raj sampai Sidratil Muntaha.
akhirnya Allah memberikan perintah ibadah sholat 50 waktu. 50 waktu. Andai kata Rasulullah tidak meminta keringanan, maka kita tidak sempat untuk tidur. 50 waktu dibagi 6 menit berarti piro waktu. Hampir setiap menit sholat, ya. Hampir setiap menit sholat terus gitu. Ya, maka atas saran Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah berulang kali untuk diberi keringanan. Sampailah hitungan 5 waktu saja, 17 rakaat. Ini juga sebuah kunci. Perintah sholat ada di dalam surah Al-Isra ayat pertama surat yang ke-17. Tadi yang dibaca oleh siapa tadi? Ya. Ini surat yang ke-17. Perintah Allah untuk menjalankan ibadah sholat pada saat Mi'raj ini juga jumlahnya 17 rakaat. Ini sebuah hitungan yang sama. Okay. Ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Ya, jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat 17 rakaat. Perlu kita ketahui setelah kita memahami tentang Isra wal Mi'raj secara global, ternyata sholat menjadi perintah yang utama di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah. Ya. Pertama kali amal umat manusia yang akan dihitung Allah di hari kiamat adalah sholat. Insolukat jika bagus sholatnya, soluka sa'iru amalihi, semua amal akan dianggap baik. Wa in fasadat jika rusak sholatnya, fasada sa'iru amalihi, semua amal dianggap rusak pula. Ini kunci. Oleh karena itu pesan Pak Guru Basir tadi, mari kita jaga sholat, jangan kita tinggalkan sholat kita, karena sholat kita ini merupakan amal yang pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, akan dihitung Allah pertama kali. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha, siapapun yang menegakkan sholat, faqad aqama din, dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, siapapun yang meninggalkan sholat, faqad hadama din, dia telah meninggalkan atau menghancurkan agama. Jadi sholat penting. Sebetulnya ibadah sholat itu memberi kesan kepada kita sebagai hamba untuk menyadari posisi kita sebagai hamba Allah, dan untuk menyadarkan bahwa yang maha kuasa dan yang maha sempurna, maha mulia hanya Allah. Jadi sholat itu mengajarkan kepada kita supaya kita tetap menyadari sebagai hamba. Jangan sampai terjadi seperti zaman Fir'aun. Ya. Fir'aun merasa dia tidak sebagai hamba, tapi sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Rakyat Mesir disuruh untuk menyembahnya. Ya. Dia bilang, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang mulia. Ini kalau sampai salah posisi bahaya. Ya. Maka kita sepanjang umur kita harus menyadari bahwa kita semuanya sebagai hamba Allah, dan yang mulia sempurna yang utama hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat itu mewakili 5 waktu.
Waktu pagi hari sholat subuh kita lakukan. Waktu siang hari sholat zuhur kita laksanakan. Sore hari sholat asar, petang hari sholat maghrib, malam sholat isya. Artinya apa? Jangan sampai waktu berganti waktu dan kita lupa sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi posisi sholat seperti itu. Sebetulnya semua yang dicipta Allah terpaksa maupun sadar dia sedang beribadah kepada Allah. Sholat itu kalau dihitung dalam satu rakaat sama dengan 360 derajat. Ini coba ya. Sholat dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Rukuk dilakukan. Rukuk ini derajatnya berapa? 90. Berdiri lagi, berarti dari dasar sana sampai berdiri 180. 180 hitung ya, 90, 180 ditambah sujud pembagian antara rukuk ya, berarti 45, sujud 2 kali 45, di total 360. Tapi kita tidak disuruh ibadah dengan berputar-putar, dengan rukuk, sujud, iktidal, duduk. Itulah kalau dibentangkan sama dengan 360. Maknanya apa? Ternyata seluruh alam pun tunduk kepada Allah dengan cara seperti itu. Yang IPA akan tahu tentang teori atom, bahwa atom itu ada inti atom. Inti atom dikelilingi oleh elektron, dan elektron ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Makanya toa ya, di Masjidil Haram juga berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sa'i, sofa, marwah juga sama. Dari sofa ke marwah balik 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Semesta alam telah bertasbih tunduk melaksanakan sholat dengan caranya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita tidak sholat berarti tidak selaras dengan alam ya. Apalagi kalau sholat ini ditelusuri fadilahnya luar biasa. Kalau sekarang ini banyak para ibu, para mama ya, dengan melakukan apa itu senam, apa sih terkenal ini yoga itu ya, keselarasan antara pikiran, perasaan, gerakan akan menyeimbangkan semua itu, menyelesaikan itu akan membuat orang itu jadi sehat. Tanpa yoga kalau kita sholat dengan khusyuk ini manfaat fadilahnya melebihi dari ya segala macam olahraga termasuk yoga. Tapi sayangnya kita sholat belum bisa khusyuk. Allahu Akbar, teringat nanti akan ada tugas dari Bapak Ibu. Dan itu uangnya itu. Kalau jadi Bapak Ibu guru juga tidak seperti itu. Allahu Akbar, nanti PJJ materinya ini. Saya sudah beri tugas belum, sudah buat gurunya ya pikir ya. Bapak Ibu kita di rumah pun Allahu Akbar. Saking Lombok larani ini. Saking Lombok. Bawa tentang uji ketinggalan bunga 150 sampai 200.000 misalnya ini Lombok ini juga. Jadi ibu obat itu Lombok larani kita apa? Orang itu bapak ya. Mulanya orang beberapa waktu yang lalu Lomboknya langsung dicek merah ya. Gemes masa ya. Ini jadi kita semuanya belum bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Padahal kalau kita melakukan sholat dengan khusyuk, dijamin kita akan mewarisi surga Firdaus. Itu ada dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang
fi sholatihim khashi'un, mereka orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Oleh karena itu mari kita belajar waktu demi waktu untuk membaguskan kualitas sholat kita. Rasulullah telah mengajarkan pada kita sholat yang bagus. Wa qurratu aini bis sholat, hatiku kata Rasulullah selalu berada di dalam kekhusyukan sholat. Itu Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sholat, seringkali waktu sujud berurai air mata Rasul. Seringkali ayat-ayat yang menceritakan tentang siksaan Allah di neraka di akhirat, Rasulullah pun menangis untuk itu. Sementara kita belum sampai kepada sholat yang khusyuk. Mari kita berusaha meningkatkan sholat kita. Bulan Rajab ini Rasul telah menyongsong Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Tanggal 1 Rajab ini nanti, ya, 26 hari yang lalu, Rasulullah mengawali bulan itu dengan doa tadi. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sa'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ramadan sudah disambut Rasul 2 bulan sebelumnya. Bulan dengan itu kita menyambut Ramadan 2 bulan sebelumnya. Di dalam Ramadan sholat kita tegakkan sholat malam qiyamul lail, sholat tarawih. Maka mari kita kondisikan sejak sekarang ini. Kita pakai sholat dengan baik, dengan khusyuk, sehingga di bulan Ramadan sholat yang berlangsung yang kita lakukan akan menjadi sholat yang lebih bagus. Jangan sampai seperti di Jawa Timur, ada sebuah musola masjid di sana melakukan sholat tarawih 23 rakaat cukup hanya 6 menit. Sholat tercepat di dunia. Walaupun menjadi waktu puasa itu selalu diberitakan, ya, itu menjadi sholat yang tercepat. Kalau kita umumnya di masjid sholat tempat kita paling-paling ya setengah jam, ya 20 menit itu sahabat gue polanya belum tuh rasanya. Masalahnya sudah ya. Jadi makanya mari kita berusaha untuk melakukan sholat dengan lebih bagus. Kata Rasulullah, bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk dalam sholat? Anggaplah sholatmu itu menjadi sholat yang terakhir. Jadi kalau kita waktu menghadap kiblat, saat ini, kesempatan yang terakhir diberikan Allah untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Akan lebih khusyuk. Kadang-kadang anak-anak muda ini, ya, sholat anak ngomong bunyi dewi. Iya, kok soalnya ngerti, memang bunyi sebabnya apa jelas. Boleh komen ngerti, ya. Sholat kita harus tingkat itu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pada waktu beliau ini ditusuk, ditikam oleh Abu Lutu, ya, tertancap di punggungnya pisau yang kecil. Sayyidina Ali menyuruh sahabat yang lain mencabut pisau itu dalam keadaan dia sedang tahiyat akhir. Beliau sholat, dilakukan sholat itu, nanti setelah saya berada di tahiyat akhir, cabutlah pisau ini yang masih menancap di punggungnya. Jadi ini dibunuh Sayyidina Ali waktu sholat subuh itu. Yang membunuh itu lupa untuk mengambil pisaunya, justru langsung lari. Seperti ini, ya. Jadi akhirnya apa? Dicabut ketika beliau sedang tahiyat, tidak terasa, walaupun akhirnya juga wafat, meninggal. Tapi itu khusyuknya sholat membuat, ya, pisau yang menancap pun tidak terasa. Kalau kita belum itu dicopot lengan terus pola ukur terus lagi, ya. Maka mari kita tingkatkan ibadah sholat, karena sholat ini akan dinilai Allah yang pertama kali di hari kiamat. Jangan sampai kita tidak melakukan sholat, jangan sampai kita, ya, tidak khusyuk melaksanakannya. Mari kita terus belajar, berusaha untuk menyempurnakannya lagi. Di dalam sholat, kalau dikaji
dikaji lagi fadilah-fadilah yang luar biasa. Di antaranya kita diajarkan kejujuran, ya, sholat yang telah ditetapkan Allah 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, 2 rakaat. Meskipun kita sedang dalam kesedihan, nggak ada yang tahu, kita tetap akan jujur melakukan sesuai dengan kaifiahnya. Tidak terus mumpung nggak ngomong satu rakaat terus salah. Belum pernah dijumpai seperti itu. Ini penting. Karakter kejujuran itu penting untuk ditanamkan. Zaman Rasul ada remaja-remaja menghadap Rasul, "Wahai Rasulullah, kami siap masuk Islam, tapi saya punya kebiasaan untuk minum minuman keras, punya kebiasaan untuk melakukan perselingkuhan. Tapi saya siap masuk Islam. Bagaimana wahai Rasul?" Boleh kamu masuk Islam dengan satu syarat saja. Apa permintaan Rasul? Kamu harus bisa jujur. Nah, ini kalau jujur saja saya mampu melakukan, tapi untuk minuman keras dan yang lainnya sulitlah aku tinggalkan. Setelah beberapa hari remaja itu ternyata mau minum minuman keras, nanti kalau dia ketahuan, ya, kemudian akan dihukum dengan hukuman cambuk. Jadi minuman keras itu hukumannya 40 cambuk. Kalau di hukum Islam seperti itu, ya. Di Nagro Aceh Darussalam juga setelah diterapkan seperti itu. Ini bagaimana? Akhirnya telah berpikir panjang lebar, gak jadi minum. Mau berzina, nanti kalau ketahuan ditanya Rasul, hari ini berapa perempuan yang kamu datangi? Saya malu untuk menjawabnya. Kon jujur, akhirnya dia tinggalkan. Akhirnya, wahai Rasul, yang kau minta hanya satu kejujuran, tapi ini kunci. Saya tidak berkutik lagi untuk bisa melakukan kemaksiatan. Jujur penting, ya. Di negeri kita ini, kalau para pejabatnya, ya, pemimpin-pemimpin kita menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, maka kesejahteraan bangsa kita akan terwujudkan pula. Ini, ya. Mari kita ambil nilai sholat untuk melatih kejujuran kita. Yang kedua adalah disiplinan. Ya, sholat itu ditetapkan Allah pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan kepada orang-orang yang beriman kitaban mawquta pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Subuh ada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya pun ada waktu masing-masing. Kedisiplinan sangat terkait dengan penggunaan waktu secara baik. Ya. Kalau kita sudah setiap hari melakukan sholat, kita telah dibentuk karakter kita menjadi orang-orang yang disiplin. Rasulullah pernah menyampaikan, karena ditanya oleh seorang pemuda, amal apa yang paling bagus wahai Rasulullah? Ayul amali afdal? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Dan ini merupakan satu pelatihan kita untuk bisa berdisiplin, menggunakan waktu secara tepat. Sholat mengajarkan kita kepada kesabaran, ya. Misalnya kita berjamaah, sebelum imam rukuk kita tidak boleh rukuk, sabar, ya. Walaupun kita sudah selesai bacaan-bacaannya, menunggu pemimpin kita untuk bisa melakukan amal berikutnya, rukuk. Ini pun mengajarkan untuk tunduk taat kepada pemimpin, ya. Nilai sholat sangat utama. Maka bila sholat ini benar-benar dilakukan secara baik, maka akan membuahkan sosok pribadi dengan, ya, kepribadian yang mulia. Dan ini telah diwujudkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, sehingga kesimpulannya dipujilah oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.
kamu adalah sebagus-bagus umat. Bagus umat pada zaman kehidupan Rasul luar biasa, disiplinnya tinggi, kesabarannya bagus, ya, taat kepada aturan, berakhlak yang mulia, dan itu dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bangun karakteristik kita ini dengan ibadah sholat. Jangan sampai sholat kita seperti itu terus selama umur kita, karena sholat itu nilainya sama dengan kalian mengerjakan soal dalam ujian, ya, semua dapat nilai, tapi ada nilainya 1, ada nilainya 3 saja, ya, ada nilai 90, ada 100. Nah, soalnya ini langsung e-learning itu hanya pilihan, ya. Benar semuanya nilainya 100, bisa muncul 100 nilainya. Sholat kita seperti itu. Jangan sampai kita semuanya dalam melaksanakan ibadah sholat hanya gerakan dan ucapan saja. Masih kurang 1 poin. Sholat itu ada 3 aspek. Gerakannya harus benar, ucapan bacaannya harus benar pula. Yang ketiga, sholat itu harus diikuti oleh hadirnya hati kita, rohani kita juga ikut sholat. Di saat kita sujud, hati kita ikut sujud, tunduk di hadapan Allah. Pada saat rukuk, ya, kita melakukan rukuk dengan baik, bacaan kita Subhana Rabbiyal Azim, dan hati kita takzim, hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sempurnakan semuanya. Semoga sholat yang kita lakukan bisa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lalui mampu meningkatkan kualitas amal ibadah sholat kita dengan lebih khusyuk, dan semoga meluas untuk memberikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam kehidupan kita, semacam kedisiplinan, kesabaran, kejujuran, ketundukan kepada pemimpin, dan sifat-sifat mulia yang lain. Antara lain yang kami sampaikan seperti itu. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Mari kita lanjut. Tadi belum dibaca doa khotmil Quran. Perlu diketahui untuk sementara ini karena kondisi masih belum normal, ya, yang menghatamkan Al-Quran Bapak Ibu guru, yang ada 2 kelompok, 60 orang, ya. Kemudian yang menghatamkan kedua dari peserta ekstra prokes itu ada 2 kelompok, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, tapi orang semua ngatam ke, ya. Karena orangnya kerakatan, ya. Tak ini gila, kata belum ini. Nah, ini ada yang belum khatam juga, ya. Tapi paling tidak sekali khatam telah dilalui oleh semuanya, ya. Mungkin yang kelompok ini belum, kelompok lain telah membacanya. Dan mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai syafaat kita di dunia dan di akhirat. Kita cintai Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita baca khotmil Quran. Tadi telah dibaca surat-suratnya oleh Bu Misohatul Qolika. Tinggal doanya membuat ini. Dalam sebuah riwayat disampaikan bila khataman Al-Quran dilaksanakan, maka akan diturunkan 60.000 malaikat untuk menyertai saat khataman Al-Quran. Jadi kan, ya, sangat berharap kita untuk mendapatkan doa-doanya malaikat, karena doa malaikat itu hanya 2 saja. Ya Allah, rahmatilah, ya, hamba-Mu ini. Yang kedua, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari hamba-Mu ini. Dan yang ada 60.000 malaikat sampai kan kolom-kolom yang menyertai dalam khotmil Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratal mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil 'azim wa bi jahi habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an. Allahumma hdina wa yassir umurana wa hassil maqasidana wa qadhi hajatina washfi jami'a asqamina wa tammim amalana bi hurmatil Qur'anil karim. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa shifaa wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina wa'adana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin amin Allahumma amin. Istajib doa ya Allah, istajib doa ya Allah, istajib doa ya Allah. Allah
Demikian yang dapat kami sampaikan, bila ada kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jody atas persiapannya. Menginjak acara syair yaitu penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Demikianlah rangkaian kegiatan pendidikan karakter Bila melalui pendalaman fadilah sekarang pada kali ini. Akhirnya, wassalamualaikum